Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Selamat bersenang-senang dengan selesainya puasa hari ini. Semoga semua tabah menjalankan ibadah puasa di siang harinya. Pada pertemuan kali ini ya teman-teman, saya ingin mengajak diskusi tentang menyampaikan ya unek-unek ya apa yang kita rasakan ya tentang kembali terjadi ya ternyata ya. Yang kemarin itu topik yang saya sampaikan adalah tentang adanya pendeta yang berkata bahwa Islam mengajarkan kekerasan, dan kali ini ada lagi ya kaum non muslim ya, seorang yang mungkin tidak sreg dengan agama Islam dan membencinya, yang mengatakan bahwa dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad di neraka ya gitu ya. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan tentang bagaimana kita harus mensikapi hal ini ya, bagaimana apa dibalik sebenarnya yang terjadi dengan eh, fakta ini ya, fakta yang adanya pendeta yang berkata bahwa dia bertemu Nabi Muhammad di neraka ya, dia melihat Nabi Muhammad di neraka ya. Apakah kita harus merasa marah ya, tidak perlu marah juga ya, tapi apakah kita harus kemudian merasa ragu gitu ya. Nah itu apalagi itu, kita sangat tidak perlu untuk merasa ragu ya. Pertama ya yang ingin saya sampaikan adalah konsep berpikirnya ya, konsep berpikir dan epistemologi yang mendasari peristiwa, yang mendasari sikap yang harus kita bangun ya terhadap peristiwa seperti semacam ini ya. Pertama ya, dalam hal ini mimpi ya, mimpi apakah bisa dijadikan verifikasi ya. Verifikasi tentu tujuannya adalah mempertahankan kebenaran atau berusaha menampilkan kebenaran, dan apakah mimpi itu bisa dijadikan acuan untuk itu ya, sebagai wadah dari kebenaran ya. Itu pertama ya, bahwa mimpi itu ya, mimpi sebenarnya sangat lemah ya. Mimpi itu dari 100% mimpi yang kita alami, 99% itu ngawur ya kebanyakan itu. Karena kita kan manusia biasa ya, kita bukan siapa-siapa gitu ya. Gitu ya. Mimpi kita pastilah bukanlah hal yang subtil, yang penting ya. Mimpi kita pasti bukanlah hal yang penting gitu ya. Gitu. Jadi orang yang menyampaikan mimpinya itu pasti orang yang merasa dirinya itu lebih ya. Dia merasa lebih daripada orang lain gitu ya. Karena mimpi itu suatu hal yang inferior ya. Inferior dari tidak mimpi gitu ya. Yang superior itu ya tidak mimpi gitu ya. Mimpi itulah yang inferior gitu ya. Misalnya bagaimana Anda bisa bermimpi ya? Ketika Anda bisa bermimpi bila Anda tidur gitu ya. Tidur itu keadaan yang lemah ya, tidak sadar ya. Apabila Anda tidak mengantuk, Anda tidak tidur gitu ya. Apabila Anda ingin tidur dalam keadaan tidak mengantuk, Anda harus katakanlah minum dulu ya, minum minuman keras, mabuk dulu, baru Anda bisa tidur itu. Jadi disitulah mimpi itu tidak bisa dijadikan acuan kebenaran gitu ya. Menurut riwayat ya, seorang yang metahuman ya, itu pun dia tidak bisa serta-merta menjadikan mimpinya sebagai tolok ukur kebenaran gitu ya. Kita tahu bahwa kisah Nabi Ibrahim ya, ketika beliau harus diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, itu datang melalui mimpi gitu ya. Datang melalui mimpi. Nah, itu pun beliau harus berkali-kali untuk memverifikasinya apakah mimpinya itu benar gitu ya. Itu seorang metahuman, seorang yang Nabi Ibrahim diakui oleh semua agama sama ya, agama Yahudi, agama Kristiani, dan agama Islam gitu ya. Tapi saya tidak tahu detail dari riwayat Nabi Ibrahim, apakah ketika disuruh menyembelih putranya Ismail itu melalui mimpi ya, maksudnya di dalam terminologi agama samawi yang lain gitu ya. Dalam terminologi Islam kan melalui mimpi gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana mimpi itu, posisi mimpi itu dalam konteks manusia ya, untuk memverifikasi kebenaran. Itu yang pertama. Kedua si pemimpi ini, apabila mimpi itu
katakanlah benar ya. Itu harus seorang yang metahuman. Nah, kita harus bagaimana kita memverifikasi orang ini seorang metahuman ya, metahuman atau superhuman di atas manusia rata-rata itu ya. Bagaimana kinerja sosial dia itu ya. Sebelum dia bisa menjadikan mimpi itu sebagai sesuatu yang dia ajukan kepada masyarakat sebagai kebenaran mimpinya gitu ya. Dia mestinya seorang yang memberi kontribusi luar biasa bagi peradaban gitu ya. Seorang Nabi Ibrahim yang memiliki kontribusi yang besar ya. Beliau adalah memimpin dua agama samawi ya, gitu ya. Jalur dari Nabi Ismail dan Nabi Isa gitu ya. Jalur agama samawi teologis dan agama samawi kebatinan ya. Agama samawi kebatinan itu disampaikan oleh Nabi Ismail bagi seluruh kebijaksanaan timur gitu ya. Nah, itu Nabi Ibrahim perlu memverifikasinya pun dalam mimpi itu berkali-kali, dan dia adalah seorang yang kinerjanya luar biasa bagi peradaban, diakui oleh umat manusia pada saat itu, seluruh umat. Nah, ini ada seorang yang saya baru tahu namanya kemarin ya, nggak tahu yang lain-lain. Kemudian dia merasa percaya diri untuk menyampaikan mimpinya itu sebagai argumentasi gitu. Nah, itu jadi kita sebenarnya nggak perlu terlalu misalnya marah, juga tidak perlu, kita ketawain aja ya. Apabila marah pada diri kita sendiri aja ya. Kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi ya? Karena mungkin kita sebagai kaum muslimin itu sendiri tidak mampu untuk menyampaikan argumentasi Islam dengan benar gitu ya. Itu mungkin sehingga hal-hal yang ngocol itu bisa muncul gitu ya, untuk hal-hal yang ingin menjatuhkan Islam dengan cara ngocol itu bisa muncul gitu. Itu yang kedua. Kemudian secara fakta ya, Nabi Muhammad itu tidak bisa, sudah sukar untuk dijatuhkan nama baiknya, kehormatannya dengan hal-hal yang seperti ini ya. Bahkan hal-hal yang faktual saja gagal gitu ya. Jadi kontribusi peradaban Nabi Muhammad bagi peradaban itu sudah luar biasa, sudah sukar sekali untuk dipatahkan gitu ya argumentasinya gitu ya. Apabila tidak ada Nabi Muhammad itu ya, perbudakan itu akan menguasai dunia, dan perbudakan itu berarti memecah belah keluarga, tidak ada lagi dan hubungan kekeluargaan gitu. Hanya ada hubungan antara majikan dan budak gitu. Bisa jadi seorang anak yang menjadi majikan dan orang tuanya menjadi budak, itu bisa terjadi apabila Nabi Muhammad itu tidak ada ya gitu. Seperti kita ketahui ya, perbudakan itu dipunggawani ya, dengkotnya adalah Abu Sufyan dan Bani Umayyah gitu ya. Itu yang menyebabkan dia sangat kekeh ya, sangat ngotot dengan agamanya gitu ya. Kita melihat bahwa agama Islam itu ketika disampaikan di Madinah tanpa kehadiran Nabi Muhammad, hanya dalam waktu beberapa hari semua orang ikut gitu ya. Padahal kita ketahui bahwa agama orang Madinah itu sama dengan agama orang Mekah gitu ya. Jadi mereka sebenarnya agama yang disebut agama penyembahan berhala itu dengan agama Ibrahim itu hampir mirip gitu ya. Agama istilahnya adalah agama itu sebenarnya ya, dalam terminologi kuno itu adalah pemujaan kepada perantara, kepada wasilah, pemberi wasilah gitu ya. Itu aja sebenarnya. Figur-figurnya adalah Nabi Muhammad ya, figurnya tetap gitu ya. Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain itu ya, 5 itu gitu ya. Di dalam terminologi semua agama, di semua wilayah ya, di semua budaya itu ya. Odin itu sebenarnya Nabi Muhammad, Thor itu Imam Ali, katakanlah itu. Freyr itu adalah Sayyidah Fatimah, katakanlah seperti itu. Aesir dan Aesir itu Imam Hasan dan Imam Husain dalam terminologi Viking ya, Nordik. Kemudian juga dalam terminologi Yunani, dalam terminologi Romawi, Jupiter itu adalah Nabi Muhammad gitu ya. Juno itu adalah Imam Ali gitu ya. Itu Venus Nabi Muhammad gitu ya. Kemudian Zeus itu adalah Nabi Muhammad gitu ya. Itu muncul, ada agama itu muncul pertama kali ya dengan adanya perantara itu, bersamaan dengan adanya perantara itu, yaitu dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayat 30. Sosok-sosok yang diajarkan oleh Nabi Adam kepada malaikat, ya itulah munculnya agama pertama kali. Sosok-sosok itu adalah 5 sosok ini gitu. Jadi bukan benda-benda seperti mengajarkan nama benda-benda di bumi itu, bukan. Sosok itu yang disebut dalam Al-Baqarah 30 adalah sosok adalah manusia ya, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Itu makanya dalam semua agama kuno itu ya, dalam terminologi juga, saya bahkan belajarnya dari barat ya, adanya
pentagram ya, penta lima figur yang harus dihormati ya, gitu ya dalam agama kuno itu ya. Pasti jumlahnya 5 gitu ya. Tuh, Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Itu dalam terminologi riwayat kuno ya. Sekarang dalam terminologi kekinian gitu ya. Seperti saya sampaikan kemarin adanya perbudakan gitu ya. Kemudian itu makanya Abu Sufyan itu tidak mau melepaskan itu karena sebagai seorang pemilik budak yang terbesar ya, pedagang budak terbesar itu ada semacam alter ego yang luar biasa, seperti ego ketuhanan itu muncul dalam diri kita bila kita itu menjadi penguasa manusia gitu ya. Itu makanya dia sangat tidak mau bisnisnya itu terganggu ya. Padahal kalau dari sisi kemakmuran ya, kalau kalau orang-orang itu ikut Nabi Muhammad itu sudah enak, karena Nabi Muhammad itu istrinya adalah Sayyidah Khadijah, itu orang terkaya di dunia gitu ya. Dia pemilik 2/3 landscape tanah di Mekah gitu ya. Dan hartanya itu internasional. Nah, skopnya internasional gitu. Tapi karena yang namanya budak itu adalah manusia ya, dan manusia yang dianggap sebagai dijadikan komoditas, itu pasti semacam aura ketuhanan itu, kesombongan yang luar biasa ya, itu ada gitu ya. Itu yang punya sukar ditaklukkannya di situ. Tuh. Seperti kita ketahui kalau kita menonton film ya, menonton film barat ya, film-film kuno terutama ya. Apabila dalam film itu terdapat hal-hal yang terkait dengan perbudakan itu kebanyakan pedagang budaknya, pemilik toko toko budak itu orang Arab gitu. Itu memang karena pada kenyataan sejarahnya seperti itu ya. Orang Arab itu sangat mahir dalam perdagangan budak ya, perdagangan manusia itu ya. Bahkan orang-orang Eropa ketika menjajah Afrika dan Amerika Latin itu ya, itu mereka mempekerjakan orang Arab ya, mereka memposisikan orang Arab sebagai agen-agen perbudakannya gitu loh. Nah, mereka menggunakan orang Arab, mereka lebih percaya pada orang-orang Arab yang sebagai pengelolanya gitu. Jadi apabila tidak ada Nabi Muhammad ya, perbudakan ini masih ada sampai sekarang, bahkan lebih parah lagi, mungkin sudah kiamat kita sekarang ini karena hancurnya tatanan itu ya, gitu, dengan perbudakan itu ya. Kemudian juga sistem keluarga hilang gitu ya, yang ada hanya pelacuran. Perbudakan itu larinya kepada dua hal, pelacuran dan pembentukan tentara robot gitu ya. Itu yang laki-laki dijadiin tentara, yang perempuan dijadiin itu wanita penghibur gitu. Itu intinya pada yang diperangi Nabi Muhammad adalah seperti itu gitu ya. Kita akan menjadi anak zina semua bila tidak ada Nabi Muhammad gitu. Dan itu hanya satu hal ya. Jadi perbudakan itu kan sebenarnya anti kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad itu ingin menampilkan wujud kasih sayang Tuhan kepada manusia gitu ya, dengan misi-misinya ya, menolak hal-hal yang bertentangan ya, hal-hal yang saitoniah ya, yang perbudakan gitu, korupsi, kolusi, nepotisme, human trafficking, manusia dijadiin tentara dan wanita dijadiin wanita penghibur. Itu intinya yang diperangi Nabi Muhammad tuh. Kemudian juga masalah ketuhanan, belum masalah ketuhanan ya, yang ketiga adalah masalah ketuhanan. Hanya Nabi Muhammad yang berkata, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad berkata, tiada satu tempat pun yang kosong dari Tuhan meski sekejap mata. Itu adalah kalimat tauhid, kalimat ma'rifatullah yang tertinggi. Saya belum mendengar tokoh-tokoh spiritual yang berkata seperti itu. Saya belum pernah mendengar Buddha berkata seperti itu. Saya belum pernah mendengar Konghucu berkata seperti itu. Saya belum mendengar nabi-nabi yang lain berkata seperti itu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Saya belum mendengar para nabi berkata seperti itu. Saya belum mendengar Nabi Isa berkata seperti itu. Saya belum pernah mendengar para filsuf berkata seperti itu. Hanya Nabi Muhammad. Itu adalah kalimat makrifat kepada Tuhan yang tertinggi gitu ya. Jadi Nabi Muhammad lah yang menyampaikan itu gitu ya. Kalimat itu menjadi dasar, menjadi akar bagi semua konsep spiritual dan kalimat-kalimat spiritual yang lain. Kata-kata Nabi Muhammad yang baru saja
saya sampaikan, yaitu bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa tidak ada satu tempat pun yang kosong dari Tuhan meski sekejap mata. Itu. Dan juga Imam Ali, bagaimana apabila Anda membaca Nahjul Balaghah ya, begitu banyak, itu adalah kalimat-kalimat mutiara dan kalimat-kalimat hikmah dari Imam Ali ya, yang luar biasa, yang sangat sangat membantu kita untuk mencapai pengenalan kepada Tuhan ya. Dan Imam Ali sendiri berkata bahwa saya ini hanyalah budaknya Muhammad gitu ya. Jadi demikian, itulah yang kekuatan argumentasi yang mendasari kebenaran Nabi Muhammad itu ya. Itu. Dan kita tidak perlu risau ya dengan apapun yang pandangan negatif yang sampai kepada Nabi Muhammad gitu ya. Karena tidak ada kebaikan yang lebih dari yang disampaikan oleh orang selain Nabi Muhammad gitu ya. Jadi Anda harus bangga sebagai pengikut Nabi Muhammad, sebagai pencinta Nabi Muhammad gitu ya. Islam ataupun bukan Islam gitu ya. Demikian yang ingin saya sampaikan sedikit banyak ya. Saya tidak marah ya. Mungkin hanya marah pada diri saya sendiri, kenapa kok masih banyak yang bermunculan hal seperti ini, adalah karena kelemahan kita gitu sebagai seorang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad ya. Nah, demikian sedikit banyak yang ingin saya sampaikan teman-teman, semoga dapat memberi sedikit banyak manfaat lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.